warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 2 akan menampilkan video pembelajaran mengenai sumber dan pemetaan inovasi. Kami kelompok 2 terdiri dari Adelia Marliza Naji, Muhammad Fadlan Hidayat, Muhammad Iqbal Damanik, Putri Raudah Ritonga, Ria Kewutri Wulandari, dan saya sendiri Sri Widya Syafitri dalam mata kuliah Manajemen Inovasi, dan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra SEMSI. Sumber inovasi. Inovasi adalah pengenalan ide baru ke pasar dalam bentuk produk atau jasa baru atau perbaikan dalam organisasi atau proses. Inovasi adalah dasar kewirausahaan, apakah di perusahaan baru, UKM, perusahaan besar, organisasi nirlaba, LSM, atau unit pemerintahan. Inovasi berarti perubahan yang kadang-kadang radikal, seperti proses kerja yang sama sekali baru dan kadang-kadang bertahap, seperti mengubah cara kerja yang sudah ada agar lebih efisien. Baiklah, saya akan melanjutkan materi beberapa hal-hal yang dapat merangsang inovasi. Yang pertama itu menurut WES 2000, yaitu yang pertama, tantangan dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, tekanan yang kuat pada kualitas baik dalam proses maupun akhir suatu layanan. Yang ketiga, perusahaan yang telah memperkenalkan dan mengembangkan kerja tim yang efektif lebih besar kemungkinan untuk berinovasi. Yang keempat, adanya tuntutan kebutuhan prosedur yang dirancang secara cermat untuk memastikan kerja gabungan yang efektif. Yang kelima, adanya komunikasi dan koordinasi antar departemen. Yang keenam, adanya asumsi-asumsi dasar organisasi yang terbuka untuk dikritisi. Yang ketujuh, partisipasi dan hubungan antara anggota organisasi. Yang kedua, menurut Peter Drucker, yaitu the unexpected. Yang kedua, incongruities. Yang ketiga, process needs. Yang keempat, industry and market structure. Yang kelima, demografis. Yang keenam, change in perfection. Dan 7, nucleus. Yang ketiga, menurut Adams tahun 2005, yaitu clueless. Yang kedua, thinking. Yang ketiga, personal motivation. 4, environment. Yang kelima, and exploitation. Sekian. 5 alasan tentang peran inovasi dalam bisnis yang dipaparkan Northeastern Edu dalam artikel The Importance of Innovation in Business. 1. Mendorong pertumbuhan bisnis. Setiap perusahaan mempunyai cara dan jalan tersendiri untuk tumbuh mencapai tujuan dan kesuksesan. 2. Struktur organisasi baru. Melakukan sesuatu yang baru secara struktural dalam organisasi dapat menyiratkan perubahan peran dan tanggung jawab orang, hak dan kewajiban setiap orang. 3. Bentuk-bentuk hubungan baru. Inovasi hubungan seluruhnya adalah masalah desain interaksi yang baru antara orang-orang yang terlepas dari struktur organisasi. 4. Strategi bisnis terobosan baru. Strategi seluruhnya terkait dengan upaya memperoleh keunggulan bersaing dan membawa keunggulan bersaing tersebut berasal dari kemampuan melakukan sesuatu yang berbeda dari pesaing. 5. Inovasi membuat bisnis tetap relevan. Dunia selalu mengalami perubahan setiap saat. Peran ide dan kreativitas dalam inovasi menjadi penting karena dari sanalah awal mula terbentuk usaha yang dapat bertahan dan bersaing di situasi bisnis yang dinamis dan fluktuatif. Peluang inovasi. Peluang inovasi menurut Peter F. Drucker yang dikemukakan pada tahun 1985 menyatakan bahwa 1. Penelitian dan pengembangan inovasi dapat dihasilkan melalui suatu penelitian dan pengembangan atau research and development. 2. Keberhasilan atau kegagalan baik dari perusahaan sendiri maupun dari perusahaan lain dapat dijadikan sumber ide bagi suatu inovasi. 3.
Persaingan adalah sumber inovasi yang sangat besar andilnya dalam peluncuran produk-produk baru. 4. Demografi perubahan merupakan sumber inovasi untuk menyesuaikan produk-produk yang ada untuk membuat produksi sama sekali yang baru. 5. Perubahan selera konsumen dapat diasumsikan mudah tertarik dengan sesuatu hal yang baru atau berbeda dari apa yang biasa dilihatnya sehari-hari. 6. Iptex baru, munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi baru untuk memudahkan memproduksi suatu barang atau jasa dapat merupakan sumber inovasi. Generasi inovasi. Generasi inovasi banyak perubahan fundamental bagaimana perusahaan menghasilkan ide dan nilai-nilai baru dan membawanya ke pasar selama abad 20. Pada abad ini, di mana model inovasi tertutup cukup berhasil meningkatkan kinerja perusahaan. Namun seiring dengan banyaknya penemuan teknologi informasi menjadikan banyak kritikan terhadap model inovasi tertutup dan bergerak ke arah model inovasi terbuka. Perubahan-perubahan ini memberikan dampak perubahan pada dunia akademik dalam melihat fenomena dan keterkaitan dengan disiplin ilmu yang berbeda semakin terbuka daripada abad sebelumnya. Sumber-sumber inovasi dapat muncul dari individu sebagai pribadi. Individu yang menjadi sumber inovasi adalah individu yang memiliki karakteristik pribadi seperti sikap terbuka terhadap perubahan, kreatif, rasa ingin tahu yang kuat tentang sesuatu, dan sebagainya. Sifat-sifat pribadi tersebut senantiasa memunculkan kebutuhan-kebutuhan tentang sesuatu. Sumber inovasi bisa berasal dari suatu organisasi atau kelompok sosial, misalnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, sampai pada lembaga pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semua lembaga atau organisasi tersebut bisa menjadi sumber inovasi. Kondisi lingkungan alam sekitar termasuk di dalamnya sumber daya alam yang ada dalam suatu sistem sosial dapat menjadi pemicu terjadinya inovasi atau pembaharuan, atau sebaliknya dapat menghambat proses terjadinya proses pembaharuan atau inovasi. Thanks for watching. Jangan lupa ya untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari kami yang selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.